Ini hadisnya. An Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi lailata urija bi ila as-sama ra'aitu ala babil jannati maktuban. Ketika aku di-mi'rajkan, aku melihat depan pintu surga ada tulisan. Dengarkan siapa Imam Husain. Ini yang berbicara datuk beliau Sayyidil Wujud sallallahu alaihi wa alihi. Apa yang tertulis dalam pintu surga? Ra'aitu ala babil jannati maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Aliyun Hibbullah Al-Hasan wal-Husain Safwatullah Fatimah Khiyaratullah Ala baghidihim la'natullah. Tertulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Aliyun Hibbullah. Hib artinya Habibullah, kekasih Allah. Al-Hasan wal-Husain Safwatullah, makhluk pilihan Allah. Apakah makhluk pilihan Allah kemudian akan diperlakukan semacam ini? Fatimah khiyaratullah, Fatimah pun makhluk pilihan Allah. Ala baghidihim la'natullah, laknat Allah atas yang membenci mereka. Tertulis di depan di pintu surga. Dan riwayat-riwayat ini bisa dirujuk dalam buku-buku yang saya sebut tadi. Al-Imam Husain dan Imam Hasan merupakan safwatullah. Terus, orang yang mencintai Imam Husain akan memperoleh apa? Tadi saya singgung hadisnya sallallahu alaihi wa alihi. Hadis ini juga disebutkan Mustadrak Hakim, Mustadrak Sahihain Al-Hakim, Ahmad bin Hanbal, Haythami. Hadisnya dari Abi Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi pernah keluar membawa Hasan dan Husain. Sekali mencium yang ini, sekali mencium yang sini. Sallallahu alaihi wa alihi. Sampai datang pada kita. Keluar dari rumah membawa rumah sampai duduk di para sahabatnya. Kemudian faqala lahu rajul, ya Rasulullah, innaka tuhibbuhuma. Ada orang berkata, ya Rasulullah, kamu mencintai dua anak ini. Karena begitu keluar dari rumah beliau membawa dua ini, sekali mencium ke yang Hasan, sekali mencium Husain, sampai duduk di depan para sahabatnya. Ada yang tanya, atuhibbuhuma? Faqala na'am. Iya kata Rasulullah. Kemudian dengarkan sabda beliau, man ahabbahuma faqad ahabbani wa man abghadahuma faqad abghadani. Siapa yang mencintai keduanya ini berarti telah mencintai aku. Yang membenci keduanya ini berarti membenci aku. Riwayat-riwayat lainnya gamblang, yang mencintai Rasulullah akan kemana? Yang membenci Rasulullah akan kemana? Jalannya gamblang sekali. Karena membenci mereka berarti mengganggu Rasulullah, menyakiti hati Rasulullah. Dosanya menyakiti hati orang biasa saja besar, seperti menggembirakan mukmin biasa besar pahalanya. Tapi bagaimana kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man ahabbahuma faqad ahabbani wa man abghadahuma faqad abghadani. Kalau dalam Abi Dawud Rasulullah mengatakan, yaqulu fil Hasan wal Husain, man ahabbani falyuhibb hadain. Siapa yang mencintai aku, hendaklah mencintai kedua anak ini. Ayyuhal ikhwah, lidah suci ini tidak berbicara kecuali wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jangan sampai ada di benak seseorang muslim mengatakan Rasulullah apa enggak terlalu menyanjung keluarganya. Jangan pernah ada ini. Karena Rasulullah masum. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi menyebutkan bahwa kedua-duanya ini, Al-Hasan dan Husain itu ialah Sayyida Syababi Ahlil Jannah, penghulu, pemuda surga, ahli surga. Kalau di surga semua jadi muda kita, maka pemimpinnya, penghulunya adalah mereka berdua.
Kalau di surga ini sekian banyak orang masuk surga dari al-anbiya wal mu'minin dan semuanya, maka penghuni surga semua itu sayyiduhum al-Hasan wal Husain. Siapa mereka berdua? Safwatullah ala lisan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Itu dalam Tirmidzi disebutkan dari Abi Sa'id al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi al-Hasan wal Husain sayyida syababi ahli jannah. Ahmad bin Hanbal pun meriwayatkan dalam musnadnya, dan banyak lagi riwayat-riwayat yang semua menunjukkan bahwa sayyida syababi ahli jannah al-Hasan wal Husain. Allah, Sayyid Syababi Ahlil Jannah. Pasukan Umar bin Sa'ad ketika mengepung Imam Husain, di waktu salat Imam Husain salat dengan rombongannya, di sana pun salat dengan rombongannya. Orang mukmin salat, puasa, zakat, haji, mencintai Rasulullah, selawat, semuanya mengharap surga. Sah? Kerelaan Allah dan surga. Imam Husain salat dengan rombongannya, Allahu Akbar. Salatnya cucu Rasulullah, salatnya Safwatullah, salatnya sayyidu syababi ahlil jannah, salatnya yang mencintainya berarti mencintai Rasulullah. Tapi dari rombongan sana keluar mendekati Imam Husain, seraya berkata, percuma enggak diterima salatmu wahai Husain. Enggak diterima salatmu. Allahu Akbar. Nanti mungkin harus kita kaji juga, kenapa jadi begini hati mereka itu? Kenapa? Karena kalau kita enggak cari ini, takut-takut kita juga melakukan hal-hal seperti mereka. Akhirnya kita menjadi manusia seperti mereka. Wa na'udzubillah min dzalik. Wa na'udzubillah min dzalik. Sayyidu syababi ahlil jannah. Bukan cuman akan masuk surga, bukan cuman penghuni surga, bukan cuman akan mensyafaati orang supaya masuk surga, bukan cuman itu, tetapi sayyidu syababi ahlil jannah, penghuni semua penghuni surga. Dan ini lisan wahyu yang berbicara, sayyidul wujud sallallahu alaihi wasallam, sayyidu syababi ahlil jannah. Bahkan ayyuhal ikhwah, Tarikh Baghdadi, Majma'uz Zawaid, dan beberapa buku lainnya meriwayatkan, Tabrani juga meriwayatkan, Ibn Asakir, Haythami meriwayatkan bahwa Allah menghias surga itu, menghias dengan Al-Hasan wal Husain, menghias surga. Kalau kita tidak kenal penghias surga dan yang akan menjadi hiasan surga dan gak mencintai, kemudian kita melihat orang membantainya, memukulnya, kita mengenang saja dilarang, hasya wa kalla. Sampai sehari kiamat tetap kita mengatakan kullu yaumin asyura wa kullu ardin karbala. Diriwayatkan dalam Tarikh Baghdadi, Muttaqi juga fi Kanzil Ummal, Tabrani, Ibn Asakir, Haythami, Majma'iz Zawaid dari Anas, kalau Tarikh Baghdad dari Uqbah bin Amir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, lamma istaqarra ahlul jannah fil jannah, ketika penghuni surga sudah masuk surga semuanya, manggon di surga, qalatil jannah, surga berkata, ya Rabb, wa'adtani an tuzayyinani bi ruknaini min arkanik, kamu janji untuk menghias aku dengan dua tiang. Qala alam uzayyinuka bil Hasan wal Husain, saud Allah, bukankah aku sudah menghias kamu wahai surga dengan Hasan dan Husain? Qal Rasulullah, famasatil jannah maisan kama tamisul arus. Terus mesem dengan bangga surga itu, Rasulullah menggambarkan seperti bangganya kemanten wanita ketika berpakaian yang paling indah begitu. Terus bangga surga. Yang menghiasi surga Al-Hasan wal Husain. Terus yang kita mau rindu surga enggak mau kenal Hasan dan Husain.
nggak mau menangisi apa yang menimpa kepada Hasan dan Husain, akan mencintai yang membantai Hasan dan Husain, mustahil. Karena yang mencintai Rasulullah tidak bisa mencintai musuh Rasulullah, nggak pernah ketemu. Allah menghias surga ini dengan Al-Hasan wal Husain. Lebih dari itu, kita akan menemukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Ini saya akan lewati begitu banyak semestinya, cuma kita akan lewat. Tirmidzi meriwayatkan, Musnad Ahmad Tirmidzi meriwayatkan dari Zaid bin Arqam, juga Hakim dalam Mustadraknya, Ibn al-Athir, Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dari Abu Hurairah dan buku-buku lain. Riwayatnya apa? Rasul sallallahu alaihi wa alihi, an Zaid bin Arqam anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi qala li Ali wa Fatimah wal Hasan wal Husain. Rasul pernah bersabda kepada Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Apa sabda beliau? Ana harbun liman harabtum wa silmun liman salamtum. Ibnu Majah meriwayatkan, ana silmun liman salamtum wa harbun liman harabtum. Aku perang dengan siapa yang kalian perangi, aku damai dengan siapa yang damai dengan kalian. Seperti waktu berkaitan dengan hadithul kisah, Rasulullah menyebut, ana silmun liman salamakum, harbun liman harabakum, adu muhibbun li muhibbikum, aduun li a'daikum. Cinta yang mencintai kalian, membenci yang membenci kalian. Artinya apa? Yang kita akan tawarkan ini bahaya. Artinya bersama Rasulullah atau berpaling dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silmun, damai dengan Rasulullah atau perang dengan Rasulullah. Memerangi aulia Allah itu berarti perang dengan Allah. Apalagi yang kita bayangkan kalau memerangi Rasulullah. Riwayat-riwayat yang amat gamblang sekali ketika Ummul Fadl, istri Abbas, datang pada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku mimpi sesuatu tapi menakutkan. Apa? Gak enak aku omongkan. Omongkan apa, kata Rasulullah? Aku mimpi seakan-akan sepenggal dari tubuhmu dilemparkan kepadaku. Kata Rasulullah, khairan ra'ait, kamu lihat baik, Fatimah akan melahirkan anak, nanti kamu yang gendong anak itu. Artinya jasad Imam Husain, jasad Rasulullah. Mereka sebenarnya bukan menginjak-injak dada Imam Husain, tetapi mereka mengincar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengincar Zahra. Karena Rasulullah damai dengan yang damai dengan mereka. Belum lagi akan kita baca, saudara, Husainun minni wa ana min Husain. Karena itu satu-satunya orang yang lahir langsung ditangis ya Rasulullah. Biasanya orang lahir disambut dengan gembira, yang lahir nangis, yang menyambut gembira. Tapi riwayat-riwayat yang sahih, ketika Rasulullah, Siti Fatimah melahirkan Imam Husain, ketika telah diberikan pada Rasulullah, Rasulullah mencium